Tuhan, senantiasa kami bersyukur atas hidup yang Kau berikan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas napas yang masih Kau berikan dan hembuskan ke tubuh kami, sehingga kami boleh bersyukur senantiasa, mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan juga berkat-Mu. Saat ini kami beribadah secara pribadi kepada-Mu, berterima kasih, memuji menyembah Engkau, dan datang duduk di kaki Tuhan. Hadirlah selalu dalam ibadah singkat kami, sekalipun kami seorang yang tidak layak, tetapi kami mau selalu datang kepadamu. Tahirkan dan sucikan kami selalu Tuhan, dalam pertobatan, sehingga kami menjadi tahir setiap hari. Ampuni salah dan dosa kami jika tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami beribadah untuk sujud memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, memuji-muji Engkau, karena Engkaulah yang dipuji dan disembah. Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kembali dengan sukacita siang hari ini menjelang sore, kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, karena firman itu setiap hari dapat bekerja dan kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan berlalu begitu saja, dan tetap menjadi pelita dan kekuatan kami. Terangi selalu kami ya Roh Kudus untuk memahami, melakukannya, agar kami menjadi penginjil-penginjil sejati di dalam Kristus Yesus, untuk kebaikan dunia dan kebaikan seluruh alam semesta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa dalam firman ini. Haleluya. Firman-Mu akan memberikan kami hikmat dan pengertian, karena firman-Mu adalah rema bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 27 dengan perikop Naaman disembuhkan, yang demikian bunyinya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan kirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allah, kah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu gerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Farpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata padanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihnya tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu
bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelih kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kereta yang mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari. Saudara-saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan. Kalau ingin bekerja, melakukan kebaikan dan pekerjaan Tuhan, jangan mencari sesuatu yang bisa mendatangkan kutuk bagi kita. Terutama kalau kita melayani, layanilah Tuhan dengan gratis. Artinya jangan menuntut harta ataupun balasan dari orang yang kita tolong, karena Tuhan akan melihat perbuatan kita yang nyata. Dan mujizat Tuhan Yesus itu gratis, tidak pernah Tuhan meminta bayaran kepada saya, Anda, atau siapapun. Jadi gereja-gereja saat ini harusnya bertobat. Jangan mencari harta, uang, pelayanan yang luar biasa, yang menuntut kepada orang lain untuk memberikan persembahan. Karena apa? Tuhan tidak berkenan kepada persembahan yang dipaksakan. Tuhan menuntut hati dan jiwa Anda yang mau melayani dengan tulus, gratis. Dan karena zaman-zaman ini banyak sekali pendeta-pendeta yang matre, yang mencari uang, bahkan gereja-gereja melakukan, maaf ya, saya sendiri melihat di mana-mana bahwa tidak mau mengerti keadaan jemaat yang sedang sakit, susah atau bagaimana, tetapi menuntut banyak persembahan kepada orang-orang jemaat yang katakanlah hanya cukup untuk makan. Karena itu saudara-saudara, layanilah Tuhan dengan gratis untuk orang-orang lemah miskin. Kecuali kalau kau memiliki banyak harta, bagilah itu kepada orang-orang miskin. Sementara Tuhan Yesus melakukan kebaikan dan mujizat mengajarkan kebaikan, bukan mencari untuk keuntungan pendeta pribadi gereja. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh melayani dengan kasih. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya,
serta memelihara dalam hidupnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan sungguh-sungguh tulus hati, tidak meminta bayaran, tidak meminta harta kepada orang yang dilayani, tetapi sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik dengan gratis, karena Tuhan memberikan nyawanya dengan gratis kepada Anda dan saya, sehingga kita semua diberi kemampuan, ketulusan, kuasa untuk melayani seperti Tuhan Yesus melayani semua orang tanpa pandang bulu, tanpa minta balasan. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu terus menyertai hidup kami, sehingga gereja yang di tubuh kami adalah sesungguhnya kami yang melayani dengan tulus dan ikhlas tanpa meminta apa-apa dari orang yang kami layani. Jika kami melayani seperti Tuhan Yesus, maka kami memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, karena setiap orang yang melayani dengan tulus hati dan ikhlas tidak pernah akan kekurangan apa-apa. Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu memberikan, Tuhan selalu mengasihi dan memberkati setiap orang yang melayani dengan tulus. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, karena setiap apa yang kami dengar dan baca tidak akan berlalu gitu saja, tetapi firman-Mu akan kami renungkan, dan hikmat firman-Mu akan jadi rema dan kekuatan kami, agar kami tulus melayani tanpa pamrih. Berbahagialah setiap orang yang melayani Tuhan dengan sesama, dengan tanpa pamrih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, God bless you all. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati para subscriber saya, saudara-saudari saya, dan semua makhluk yang berbahagia di muka bumi. God bless you all. Immanuel.